Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muklas, NIM 2401421018, Program Studi Pendidikan Seni Rupa, Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan memaparkan tentang teori belajar. Teori belajar yang saya akan sampaikan ada 5, yaitu teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar konstruktivistik, teori belajar humanistik, dan teori belajar sosiokultural. Langsung saja kita mulai dari teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku beserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Prinsip dari teori ini menunjukkan perubahan perilaku, maka sudah dikatakan belajar. Artinya kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Teori stimulus dan respon bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Adanya penguatan reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Menguatkan bisa berupa penguatan positif dan negatif. Contoh, satu, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. 2, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan 3, guru mampu memberikan penguatan baik dan sisi positif maupun negatif. Kekurangan dari teori ini membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi. Pembelajaran hanya berpusat pada guru dan timbul kesulitan untuk menjelaskan kondisi belajar yang kompleks. Kelebihan, latihan dan praktek di dalamnya membuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan refleks, dan daya tahan, dan memudahkan mencapai suatu target. Lanjut, teori kedua yaitu teori kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Prinsip dari teori ini yaitu proses belajar lebih penting daripada hasil. Persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu, dan materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara secara diskusi dengan teman-temannya. Kekurangan dari teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah, sulit dipraktekkan secara murni karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur-unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas, dan tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Kelebihan dari teori ini meningkatkan motivasi, meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. 3, yaitu teori konstruktivistik. Yaitu teori belajar konstruktivistik adalah sebuah proses belajar yang diawali dengan adanya konflik kognitif, sehingga akhirnya pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa lewat pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Prinsip dari teori ini, pengetahuan adalah konstruksi manusia, pengetahuan merupakan konstruksi sosial, dan pengetahuan bersifat tentatif. Contoh, saling berbagi pengetahuan antara guru dan siswa. Kewenangan bersama antara guru dan siswa. Guru bertindak sebagai pemandu atau fasilitator, dan kelompok belajar terdiri dari siswa yang berjumlah sedikit. Kekurangan, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Dan siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Kelebihan dari teori ini, 1, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah,
menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif, serta melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam kegiatan. Lanjut 4, yaitu teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Prinsip dari teori ini yaitu setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Proses belajar ini bisa mengubah persepsi seorang akan dirinya dan makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh dirinya sendiri. Contoh, guru memberikan motivasi kepada murid agar tertarik mengikuti pembelajaran. Guru menjelaskan ulang untuk memastikan murid benar-benar mengerti dan guru memahami karakter murid supaya mampu menyelesaikan keinginan murid. Kekurangan dari teori ini yaitu proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu, bisa munculnya sikap individualisme, serta peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Kelebihan menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu, menumbuhkan minat seorang untuk terus belajar, menjadikan seorang memiliki pengalaman yang berarti, dan menumbuhkan kreativitas individu. Selanjutnya yang terakhir adalah teori sosiokultural. Teori belajar sosiokultural merupakan teori belajar revolusi yang maksudnya ialah meningkatkan fungsi-fungsi mental seorang yang berasal dari kehidupan sosial atau kelompoknya dan bukan sekedar dari individu itu sendiri. Prinsip dari teori ini adalah sangat memanfaatkan interaksi lingkungan sosial budaya akan menyebabkan semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Kelebihan dari teori ini adalah anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Pembelajaran perlu lebih dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya, dan pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan intramental. Kekurangan dari teori ini adalah teori sosiokultural yaitu terbatas pada perilaku yang tampak, proses-proses belajar yang kurang tampak seperti pembentukan konsep belajar dari berbagai sumber belajar, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir sukar diamati secara langsung oleh arena itu diteliti oleh para teoriawan perilaku. Berikut yang telah saya sampaikan, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.